jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu berahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini, pagi yang dingin, dan alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menerjang dinginnya pagi, untuk hadir ke rumahnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di awal bulan apa? Bulan Muharram. Takutnya lupa. Biasanya ingatnya bulan Agustus karena mau Agustusan. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober hafal. Tapi kalau disuruh nyebut bulan Hijriah, tahunya bulan Ramadan, Syawal. Kalau bulannya orang nikah bulan apa? Rajab, Sya'ban, Isar. Nah, yang tidak boleh dilupakan itu di bulan-bulan Hijriah. Bulan Hijriah yang diawali dengan bulan Muharram. Kenapa kok tidak dipilih bulan Ramadan? Kok tidak dipilih Dzulqa'dah? Kok tidak dipilih Dzulhijjah sebagai awal dari bulan, sebagai awal dari tahun Hijriah? Perdebatan panjang ketika pada masa Sayyidina Umar, perdebatan panjang antara kenapa kok tidak dimulai bulan Hijriah itu dari peristiwa-peristiwa, contoh peristiwa kelahiran Nabi. Beda dengan Nabi Isa, dimulai dari kelahiran Nabi Isa. Maka Masehi itu bulan Masih itu ada macam-macam artinya. Masih ada Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa ibni Maryam. Masih itu kenapa Masehi, ada Masih, ada kalau di dalam kekristenan itu Misiah. Tapi Misiah dari misi itu juga sama, mungkin diambil dari misi. Ronaldo misi. Misi itu ya kan, misi ada kalau bahasa Indonesia kita menggunakan misi. Visi misi itu kan risalah. Apa misinya dia? Tapi kalau masih itu maknanya banyak. Di antaranya karena Nabi Isa disebut Masih itu, Mesih, sang Mesiah itu dapat menyembuhkan orang sakit, dapat menghidupkan orang mati, dan dengan peristiwa-peristiwa yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Tapi Nabi Isa itu diberikan mukjizat yang luar biasa. Di antaranya dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Sehingga mereka yang tidak paham, maka kemudian dianggap Tuhan. Dalam Islam, bulan di sisi Allah itu ada 4. Maka bulan yang istimewa dalam 12 bulan itu ada 4 yang sangat istimewa. Arba'atun hurum. Yauma khalaqas samawati wal ardh fihinna. Maka di antara 4 itu yang kemudian dijabarkan, 1 bulan sekarang, bulan Muharram, bukan Muharram. Bulan Muharram. Yang kedua bulan, kalau ke belakang ini kan paling terakhir sudah, Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah. Ini pasti gandeng 3. 1 nyemplang ini. Nyempal, bukan nyemplang, pisah. Rajab. Bulan Rajab, satu-satunya bulan yang
terpisah dari bulan yang lainnya itu bulan Rajab. Rajab ini dekat dengan Sya'ban kemudian puasa. Apa keistimewaan ada bulan Muharram, ada Muharram. Muharram itu nama yang ini yang dipakai, yang luar biasa. Muharram ini yang dipakai bulan ini. Artinya Muharram itu dari harrama yuharrimu tahrimatan tahraman Muharram, bulan yang diharamkan. Apa kok disebut bulan yang diharamkan? Contoh yang istimewa itu kan yang haram. Contoh Baitullah haram. Baitul haram di Mekah. Maka Baitullah al-Haram itu disebut masa rumahnya Allah haram. Rumahnya Allah di Mekah itu haram. Bukan hanya rumahnya Allah di Mekah yang haram. Kemudian ada yang menyebutkan semua rumahnya Allah itu haram. Tapi yang paling istimewa, yang kemudian Baitul Haram itu di Mekah. Kalau beberapa bulan yang lalu nulis ini, kemudian di depan sama salah satu profesor itu katanya terlalu dibuat-buat. Tapi saya memberikan referensi lumayan banyak. Nanti panjenengan cari. Kenapa rumah Allah itu, satu pertanyaannya, kenapa masjid itu atau Baitullah itu disebut rumah Allah? Masa Allah punya rumah? Masa Allah punya rumah? Saya jelaskan dengan beberapa pendapat itu kenapa Allah menyebut dengan rumahnya. Baitullah itu kan rumahnya Allah. Masa Allah punya rumah? Yang kedua ditambah Baitul Haram, rumah yang diharamkan. Kalau Baitullah Haram itu kenapa disebut di Mekah itu haram? Karena tidak boleh. Maka haramul Mekah, haramnya Mekah niku, haram itu batas, juga bisa batas. Di Mekah itu dibatasi beberapa kilometer dari Ka'bah. Itu tidak boleh diinjak oleh non muslim. Dilarang. Di hotelnya nggak boleh. Di semua tempat yang diharamkan itu tidak boleh. Tidak boleh apa saja. Tidak boleh ketika haji, tidak boleh membunuh hewan. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan seks atau harum-haruman semacam yang ketika ihram itu. Dan di tempat haram itu bukan hanya di Masjidil Haram. Di haram itu tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Maka disebut haram melakukan. Haram dari melakukan ketidakbaikan. Maka kalau contoh haram kamu minum khamr. Haram minum khamr. Apa hubungannya haram dengan minum khamr? Ternyata khamr itu arti aslinya adalah tutup. Maka orang kalau di Jawa dulu pakai kerudung, jarang pakai jilbab. Kerudung itu dalam bahasa Arab namanya khimar. Khimar penutup kepala. Penutup kepala toh, kayak orang Jawa dulu. Ini sekarang juga ada mbah-mbah itu. Kan baru-baru mawon kan, jilbab, hijab. Baru beberapa tahun terakhir. Dulu kalau SD masih lihat teman-teman pakai rok pendek itu di atas. Jenengan mungkin sami. Rok pendek. Rok pendek. Hanya beberapa tahun belakang kan dilarang. Dulu pendek. Sekarang sudah jarang yang pakai pendek-pendek. Soalnya anak sekarang itu kalau lihat agak renung-renung itu langsung get. Kalau dulu kayak kan buatan ya. Langsung ngemplang. Itu khimar, artinya kerudung yang dipakai. Haram artinya khimar itu tutup. Maka orang yang mengkonsumsi khamr, otaknya tertutup, pikirannya tertutup, hatinya tertutup. Makanya kalau tanya kenapa Le, kalau kamu kok suka minum, kan ngebrak sering minum pas mijit kalau tanya. Kalau 1 minggu kemarin baru minum. Loh, minum apa? Gak kuat ya Ustaz. Loh, gak kuat kenapa? Karena kebetulan broken home, bapak ibunya cerai.
terus nggak pernah ketemu, niku sering stres akhirnya untuk menghilangkan kesetresannya minum mabuk-mabukan itu nggak enak ketika pas minum enak hilang semua, tapi setelah sembuh datang lagi dia minum lagi ternyata alasannya cuma itu menghilangkan stres loh, tapi kan tidak hilang, hilangnya sebentar tapi lumayan. Jangan, nanti itu berbahaya sekali kalau sudah kecanduan itu bisa berbahaya tidak hanya kepada pikiran tapi otak dan semuanya akan tertutupi, bahkan nanti tertutup dari kebaikan. Maka tidak ada hebatnya orang yang suka minum khamar, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, manfaatnya nggak ada. Karena ketika masa Nabi itu orang minum khamar itu sudah biasa. Sampai ada yang sholat dibiarkan sama Nabi awal-awal. Biasa. Dakwah Nabi itu kan dahsyat. Ngedrak, ya. Dibiarkan sholat. Itu ada fasenya, sampai berapa fase? Kok ada? Baru minum sholat. Baru minum, kemudian sholat. Ngelintir. Mungkin ngelintir no? Baca ayat apa nih lupa. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun tabbat yada. Dari kuliah ke sampai tabat tidak nyambung akhirnya. Karena sudah pada tahu, maka kemudian dilarang untuk minum khamar. Karena sholatnya tidak nyambung. Ya mungkin rokaatnya nanti bisa lupa. Ada manfaatnya ngedrak itu ada. Minum-minuman itu ada, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka kemudian dilarang. Itu khamar. Kemudian haram itu artinya satu sisi adalah batas. Maka batasan-batasan tempat yang diharam itu masuk ke batasan. Artinya haram. Satu, sesuatu yang diharamkan itu satu karena sesuatu yang mulia. Maka kemudian diharamkan tidak boleh kemasukan barang-barang maksiat. Terkait dengan bulan haram ini, bulan haram. Kenapa disebut ada bulan-bulan haram? Ada yang namanya Muharram, 4 bulan haram, tapi ada satu yang namanya bulannya, namanya sendiri, namanya Muharram. Artinya bulan yang diharamkan. Kenapa kok sampai bulan ini disebut dengan bulan Muharram? Satu, bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Kalau bulannya Allah berarti bulan yang istimewa sekali. Sehingga bulan puasa yang afdal itu adalah ba'da Ramadan li syahrullahil Muharram. Adalah bulan Muharram yang istimewa. Maka beberapa kitab itu ada beberapa keistimewaan di bulan Muharram. Di antaranya karena satu bulan suci. Bulan suci itu berarti melakukan kebaikan dilipat gandakan, melakukan ketidakbaikan atau kejelekan, keburukan juga dilipat gandakan. Contoh, sama-sama bulan, antara bulan Muharram sama bulan Safar. Bulan Muharram kok nonton video nggak karu-karuan. Gak karu-karuan maksudnya film-film tidak baik, film-film buka maksiat atau gambar-gambar maksiat. Seharusnya buka HP dapat pahala, cari ilmu, belajar, dengarkan yang baik-baik. Kok ini dengarkan yang buruk-buruk, maka dilipat gandakan juga keburukan. Itu baru melihat fasilitas HP sudah melakukan kemaksiatan. Ustaz, cuma lihat film Korea,
Bukan persoalan filmnya nggak ada hubungannya, tapi coba isinya telanjang nggak? Nah, film Koreanya apa ya kesukaannya anak-anak muda ya? Film-film biasanya drakor drakor atau apa, kadang dianggap enteng. Lihat dulu kalau di desa nih ya, sampai sekarang belum juga nggak boleh kan, kok nggak pakai kok telanjang, ganti channelnya. Selalu kalau biasakan. Kenapa? Bahwa itu tidak baik. Nonton, entah nonton drama, nonton film, kok telanjang-telanjang, tak suruh ganti channelnya. Kenapa? Karena yang dilihat adalah auratnya orang. Auratnya orang haram untuk dilihat. Kalau auratnya istri halal. Halal. tidak haram. Kita biasakan. Oh, nggak boleh ya? Iya. Kadang kalau si kecil itu nggak pakai keludung, gitu. Kadang sudah masuk. Artinya bahwa itu tidak boleh, meskipun kalau kesukaannya sinetron, sinetron kok banyak yang telanjang bintang filmnya, tak suruh ganti channel. Kenapa? Karena pengaruh besar kepada pikiran dan hati. Maksiat itu pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali. Dan tidak main-main. Kadang bisa ke keharmonisan rumah tangga. Satu, tertutup. Kemudian yang kedua, ke hati dan pikiran, ke ibadah terutama. Yang seharusnya rajin tahajud karena kebanyakan maksiat. Tahajudnya lupa, kadang subuhnya jam 7, sholatnya juga enteng, kayak tidak azan, antara adzan dan tidak adzan juga lupa, tidak ingat ke masjid. Faktor sangat banyak sekali dari kemaksiatan. Maka syahrullah adalah dianjurkan untuk melipat gandakan pahala. Di antaranya adalah puasa. Sama kok terkait dengan puasa memang kayak jihad. Namanya harus ngopi pagi-pagi sama ngerokok. Kok tidak boleh ngopi kok sama ngerokok? Jihad, kalah perang gitu. Kalau perang itu kan dahsyat. Ini perang yang lain. Sekarang nggak ada perang. Perangnya dengan apa? Tidak ngerokok sama ngopi sama makan yang enak-enak. Kenapa? Puasa. Itu perang juga, perang dengan kenyamanan. Tapi sunnahnya tidak wajib. Sunnahnya sangat dianjurkan sekali, sehingga puasa di bulan Muharram pahalanya atau afdalnya lebih utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Nah, yang kedua, karena bulan ini Muharram ini bulan yang istimewanya banyak peristiwa besar. Di Muharram ini peristiwa besar. Di antaranya terkait dengan para rasul itu adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Orang barat nyebutnya dengan Musa. Kemarin pas tapi Allahu a'lam, ada tongkat, kemudian gue posting, banyak yang tanya, bener enggak tongkatnya Nabi Musa? Allahu a'lam, saya bilang. Allahu a'lam. Karena mukjizat selain Al-Quran itu sudah nggak tahu. Al-Quran kan masih utuh, semuanya masih utuh. Kalau mukjizat selain Al-Quran, contoh perahunya Nabi Nuh, entah ada apa tidak, ada yang menyebutkan di Turki, ada yang menyebutkan lain di mana gitu. Kemudian tongkatnya Nabi Musa di mana? Ada tongkatnya di sini, tapi Allahu a'lam. Nah,
Kalau yang kita lihat di gambar-gambar kan besar tongkatnya. Tapi memang Nabi Musa itu kalau dalam beberapa kitab tongkatnya itu tidak sebesar apa yang kita lihat di gambar-gambar. Yang jadi ular kan besar sekali. Di tongkatnya cuma kecil, seret. Ya seperti yang mungkin gambarannya yang ada di museum nih, di museum yang kalau ke Turki Topkapi no. Museum itu tongkatnya kecil sekali, seret, cuma untuk apa namanya? Ngusir, bukan ngusir. Kalau kambing ini apa? Cek. Mecut kambing, geng. Bahasa Maduranya nguan kambing gitu. Itu kecil sekali, tidak besar yang kemudian jadi ular. Dan untuk ngambil dedaunan untuk kambing-kambingnya itu tongkatnya Nabi Musa. Maka mungkin gambarannya kayak di museum itu kalau dalam kitab itu tidak panjang kemudian besar nanti jadi ular yang besar gitu. Nah, tapi kemudian digambar besar sekali, tongkatnya itu dibawa kemana-mana. Nah, itu peristiwa diselamatkannya oleh Allah dari Fir'aun. Dan penyelamatan ini dari ribuan tentara itu merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Karena orang Israel itu orang yang sangat terbelakang kalau dulu. Nah, peristiwa di muka bumi ini ada kekuatan besar yang dari awal itu sudah dibangun. Yang pertama itu dimulai dari Namrud. Maka yang memasang pertama kali mahkota itu pada masa Namrud itu yang buat mahkota pertama kali. Dan Namrud itu sampai hari ini tempatnya masih di mana-mana sangat banyak. Saking kekuatan Namrud itu dibangun dengan luar biasa dan dengan kejahatan dan kesombongannya juga luar biasa. Maka musuhnya Namrud, sinten musuhnya? Nabi Ibrahim. Kalau Namrud Nabi Ibrahim, Abraham, orang nyebutnya orang barat Abraham. Kemudian kalau Nabi Musa Fir'aun. Nah, kalau dalam sejarah kita kekuatan itu ada di Nisa Tomia yang dari Irak, ada Persia, ada Romawi, ada yang dulu Yunani, kemudian kekuatan paling besar, tapi yang dua ini yang paling dahsyat antara Persia dan Romawi. Pusatnya Persia di Irak sekarang. Di Irak yang kemudian dihancurkan oleh Sayyidina Umar. Itu lewat Sayyidina Umar. Dan itu sudah hadis sebelumnya, itu kekuatan terbesar di muka bumi selain Romawi. Kalau Amerika nggak ada apa-apanya. Kayak Romawi itu ada Romawi Barat, Romawi Tengah, Romawi Timur yang semuanya dikuasai dengan tentara-tentaranya. Itu kita bayangkan, menguasai Indonesia saja sudah dahsyat. Apalagi ini bukan hanya Indonesia, di beberapa negara dikuasai dengan kekuasaan besar. Dan hari ini tidak ada. Hari ini tidak ada yang seperti antara Romawi dan Persia. Dan itu membangun kekuatan di muka bumi luar biasa. Dan Israel ini kaum tertindas, kaum terbelakang yang dikuasai oleh Musa. Semua kebijakan itu di tangan pemerintahan kekuasaan Raja Musa itu. Dan saking terbelakangnya kaum Israel itu dianggap kaum terbelakang, kaum yang tidak baik menurut mereka. Sehingga apa? Semena-mena kayak dibunuh. Itu kan yang dibunuh orang-orang Israel. Sampai bayi-bayi berapaan itu. Tapi kalau Allah berkehendak, semua bayi itu yang kecil-kecil kena pembantaian. Tapi dengan isyarat Allah, dengan isyarat seorang ibu melalui mimpi, melalui firasat itu. Kemudian anaknya dihanyutkan di sungai, ada yang nyebutnya di laut, di sungai, dan tidak
terhanyut ke laut, tetapi malah mendatangi tokohnya. Itu kan skenario Allah yang luar biasa. Mendatangi tokohnya. Siapa? Malah mendatangi tempatnya Fir'aun. Oh, hidup itu memang luar biasa. Artinya di luar perkiraan kita. Tetapi di situ keindahan kadang Allah berikan sesuatu yang di luar perkiraan manusia. Dan di luar perkiraan manusia itu Allah kadang memberikan yang kita tidak inginkan, kok malah datang. Tetapi berikutnya skenario Allah itu ketika sudah kita didatangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, pasti Allah akan memberikan sesuatu nanti di akhir sesuatu dengan yang istimewa. Skenario Allah itu memang dirancang oleh Allah untuk kebaikan hamba-hambanya. Tetapi banyak yang stres karena tidak paham bahwa takdir itu sebenarnya banyak yang mendukung keindahan manusia. Kalau tidak sesuai kadang kemudian bunuh diri. Karena tidak memahami takdir perjalanan. Seandainya ditampakkan takdir kita itu, seandainya mungkin akan setiap hari bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur toh. Kenapa? Oh ternyata ini, ternyata lebih banyak ternyata daripada sedih, kemudian sumpah kok kayak gini. Kadang kehidupannya dicemooh sendiri. Kok saya hidup kayak gini, kok kayak gini. Lebih banyak menyalahkan diri sendiri dan orang lain daripada bagaimana kemudian memahami takdir Allah. Saya sudah berusaha seperti ini kok masih seperti ini. Maka nggak ada usaha baik itu kemudian menjadi jelek. Pasti kebaikan nantinya itu. Seperti ceritanya Nabi Musa tadi, kok malah mendatangi tempatnya Fir'aun. Apakah Fir'aun membunuh? Jelas-jelas anak gitu kan. Yang lain dibunuh karena mimpi itu bolak-balik. Semua patakon tukang sihirnya mengisyaratkan bunuh. Karena akan lahir dari Bani Israel itu orang yang akan menggantikan Fir'aun. Minimal akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Semuanya dibunuh. Kok malah ada anak bayi mendatangi rumahnya. Ini kan aneh, gitu kan. Tapi hikmahnya banyak. Ternyata keanehan ini berlanjut. Di tangan kekuasaan Fir'aun, kok lahir datang orang yang disiapkan oleh Allah, namanya bayi Musa, dan disiapkan oleh Allah seorang istri yang dahsyat. Ternyata lingkungan itu tidak mampu merubah Sayyidah Asia, tidak mampu merubah lingkungan itu, tidak merubahnya menjadi orang yang istimewa dan menjadi baik. Suaminya keren, anggap gagah, sombong dengan kekuatannya. Istrinya ini kok nggak berubah. Artinya, pantas suaminya kayak gitu, istrinya gitu banget. Kadang tidak sama. Tidak semua suami seperti itu, istrinya seperti itu. Buktinya Musa sama, nggak jelas suaminya sok baik, istrinya kacau kayak gitu, belum tentu. Buktinya Nabi Nuh tidak mampu juga merubah istrinya. Nabi Musa tidak mampu merubah kebaikan Sayyidah Asia. Sampai luar biasa cerita yang dibangun itu. Lahirnya Musa di situ Allah titipkan kepada seorang ibu yang dahsyat. Kemudian terbentuklah jiwa yang dahsyat, pikiran yang dahsyat, anak yang dahsyat, namanya Musa alaihissalam lewat Asyiyah meskipun bapaknya tidak jelas. Keren. Berarti seorang ibu itu istimewa meskipun bapaknya tidak istimewa. Buktinya ibu-ibu yang istimewa melahirkan anak-anak istimewa. Di antaranya contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dengan banyak istri-istrinya nanti kan beberapa itu yang tidak patuh banyak. Kemudian raja-raja yang istrinya sangat luar biasa kemudian melahirkan
anak raja yang sangat luar biasa. Nah, kemudian nopo peristiwa yang lain, pokoknya peristiwa-peristiwa niku terjadi di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Orang nyebutnya saking dahsyatnya hari ini disebut Suro. Maka kalau di Jawa tidak menggunakan Muharram, tapi 1 Syuro. Maka kemudian nopo kalau kemarin keliling itu 1 Syuro karnaval. Tapi karnavalnya ini kan sebenarnya bulan suci. Tapi karnavalnya ngapunten. Kok malah bandengan. Itu kan. Ini kan salah alamat saja nih, salah alamat. Bandengan mabuk, sudah nggak sadar. Gimana nyambung? Kadang kalau nyambungkan. Oh, ini mungkin masih berusaha untuk baik gitu. Dia kalau sudah teler, sekarang kan kadang muncul di video niku, di FB niku, kalau sudah nopo bandengan itu kan sudah nggak sadar kan, apalagi yang bandengan perempuan misalkan. Kalau perempuan kan apa? Bantingan dia, dibanting. Bahero ini bantingan gitu. Kadang yang nyembuhkan niku laki-laki dipegang-pegang ininya, aduh. Yang lihat disenap senang. Itu apa macam-macam. Kan ada yang sampai nggak sadar sampai ini. Ini peristiwa Syuro ini peristiwa suci dalam artian Muharram itu ini sangat istimewa sekali. Kenapa kemudian diisi? Itu kan kembali lagi ke percayaan. Biasanya tanggal 1 dulu kalau di kampung itu keris-keris itu dibersihkan. Karena memang ada kitab-kitabnya. Kemudian cincin-cincin sembarang itu. Ada yang tidak tidur semalaman, bagus. Kalau tidak tidur semalaman ibadah, bagus. Artinya memang diisi dengan kebaikan-kebaikan, minta sama Allah di bulan yang istimewa ini. Karena bulan keramat orang nyebutnya. Sampai orang Jawa itu Syuro itu keramat. Bulan keramat dan Syuro bukan hanya tanggal 10. Syuro itu kan dari asalnya apa? Asyura niku asyir niku 10, tapi kemudian dibuat bulan dan itu sampai hari ini di beberapa tempat sampai hari ini masih sangat istimewa dan ini dikembangkan ketika dulu pemerintahan Mataram. Itu kisahnya banyak sekali. Kisahnya ketika Mataram ini memang kerajaan besar, kerajaan Islam besar. Kemudian banyak merubah tanggal, bulan yang asalnya tidak baik-baik diganti ke bulan-bulan yang istimewa. Tapi berjalannya hari, bulan menjadi berubah dan yang lain-lain. Dan banyak peristiwa nabi-nabi itu di bulan Muharram. Dan bulan yang istimewa ini mudah-mudahan kita tidak melewatinya begitu saja. Meskipun tidak sama dengan bulan Ramadan, maka minimal kita kalau tidak sempat puasa setiap hari, maka puasa Senin Kemisnya atau puasa yang baik, puasa putih di tanggal kita. Pokoknya matahari, bulan terang, itu disunatkan puasa putihnya mata rembulan. Kalau tidak lagi dia puasa Asyura pas tanggal 10-nya itu diusahakan tanggal 10 dikuat-kuatkan, kecuali benar-benar tidak kuat sama ibadah-ibadah yang lain yang dianggap baik dan memang baik, maka kita usahakan di bulan ini. Siapa tahu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita ingin melakukan tidak baik, kemudian terhalangi dan juga dilipat gandakan oleh Allah pahala. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang Allah muliakan dan juga di bulan-bulan lainnya.
Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dạ xong rồi. Dạ tôi nói chuyện thì đâu anh. Makan makan dulu. Yes,